Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu pada mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas atmosfer, lapisan udara, lapisan yang menyelimuti bumi, di mana udara juga sangatlah penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik manusia ataupun juga makhluk hidup lainnya. Apa yang harus kita dapatkan dari pembelajaran ini? Maka anak-anak bisa melakukan pengamatan dan mampu menganalisis proses atmosfer, pengaruhnya bagi kehidupan. Di mana zat-zat atmosfer yang ada di permukaan bumi terdiri dari berbagai macam gas. Di mana definisinya atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Mulai dari nitrogen dengan simbol kimianya N2 ada 78,08%, ada oksigen O2 20,95%, kemudian disul argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Nah, itu adalah komposisi zat udara yang ada di atmosfer yang paling banyak volumenya, mulai nitrogen, dan paling kecil adalah ozon, dan juga zat lainnya ada beberapa macamnya. Nah, di lapisan atmosfer itu terdiri dari 5 yang utama, mulai dari paling bawah troposfer, atasnya stratosfer, kemudian atasnya lagi mesosfer, termosfer, dan eksosfer ya. Mulai di ketinggian 0 ya sampai di beberapa kilometer di permukaan bumi. Karakteristik dari lapisan paling bawah yaitu troposfer, lapisan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. Di dalam lapisan ini terdapat peristiwa cuaca seperti angin, hujan, awan, halilintar, dan lainnya. Karakteristik yang kedua adalah pada lapisan ini, di setiap naik 100 meter, suhu udara akan turun sebesar 0,6 derajat Celcius. Yang ketiga, didominasi oleh zat-zat yang sangat berguna bagi perkembangan makhluk hidup seperti oksigen dan nitrogen. Ya, di lapisan troposfer yang paling rendah di permukaan bumi yang kita ada ini sangat berpengaruh bagi kehidupannya. Kemudian naik di atasnya ada lapisan stratosfer, ya. Lapisan yang merupakan tempat ozon berakumulasi. Lapisan ozon berfungsi untuk melindungi permukaan bumi dari pengaruh langsung sinar ultraviolet, ya, sehingga tidak merusak kehidupan yang ada di permukaan bumi. Dan yang kedua, karakteristiknya semakin tinggi tempat, suhunya semakin rendah. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer, merupakan lapisan pelindung bumi dari kejatuhan meteor. Meskipun ada meteor yang sampai ke permukaan bumi, namun sudah terbakar hancur sehingga yang sampai ke bumi hanyalah kepingan-kepingan saja sebetulnya. Semakin tinggi tempat, suhu semakin rendah. Suhu turun drastis sampai di 100 derajat Celcius. Kemudian yang keempat ada lapisan termosfer, di atasnya lagi. Disebut sebagai lapisan ionosfer karena terjadi peristiwa ionisasi antar ion positif dan ion negatif. Berperan dalam perambatan atau refleksi gelombang radio. Semakin tinggi tempat, maka suhu akan semakin tinggi juga. Dan yang kelima ada lapisan eksosfer. Lapisan ini merupakan lapisan atmosfer yang paling luar. Gravitasi bumi sudah berkurang dan pengaruh angkasa luar sudah sangat terasa sekali di lapisan paling atas ini, eksosfer. Ya. Kemudian ada beberapa istilah, cuaca dan iklim. Ya. Cuaca adalah keadaan rata-rata udara pada waktu yang relatif singkat dan pada daerah yang sempit. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dalam waktu yang lama. Sedangkan musim adalah rentang waktu yang mengandung fenomena dari nilai baik itu cuaca ataupun iklimnya. Ya. Ilmu cuaca adalah meteorologi dan ilmu iklim adalah klimatologi. Maka perbedaan dari cuaca dan iklim ketika unsur wilayahnya dan waktu serta ilmunya, di mana kalau cuaca wilayahnya sempit sedangkan iklim luas. Kemudian kalau cuaca waktunya sesaat, kalau iklim lama. Kemudian kalau ilmu cuaca adalah meteorologi dan
iklim adalah klimatologi. Tetapi persamaannya membahas keadaan udara atmosfer, maka unsur iklim dan cuaca pun juga sama. Unsur-unsurnya apa saja? Penyinaran matahari, suhu udara atau temperatur, tekanan udara, ya, kemudian angin, kelembapan udara, awan, dan juga curah hujannya. Yang pertama adalah penyinaran matahari tadi, bahwa matahari menyinari permukaan bumi ya, 100%, ya, 3%-nya diserap ozon, 25% pantulkan lagi, 19%-nya debu, kemudian 8%-nya dipantulkan. Barulah 45%-nya ke permukaan bumi. Penyinaran matahari ini ya menggunakan alat namanya solarimeter, alat yang digunakan untuk mengukur penyinaran matahari. Ada pemanasan langsung, absorpsi, penyerapan unsur-unsur radiasi matahari, refleksi, pemanasan terhadap udara tapi dipantulkan kembali ke partikel udara, dan difusi, penyebaran sinar gelombang pendek biru, lembayung beramburan ke segala penjuru. Nanti di belakang saya sampaikan lagi. Ya, pemanasan yang tidak langsung, konveksi, konduksi, adveksi, dan turbulensi. Konveksi pemberian panas gerak udara vertikal, konduksi matahari memberi panas pada tanah kemudian diteruskan ke lapisan udara atasnya, dan adveksi pemberian panas oleh gerak udara horizontal, dan turbulensi pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur berputar-putar. Nah, suhu udara atau temperatur adalah keadaan panas dinginnya udara. Sumbernya dari matahari, alat ukurnya termometer atau juga termograf. Ada istilah isoterm, apa itu? Garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki suhu yang sama. Proses pemanasannya ada langsung dan juga tidak langsung. Kemudian kelembapan udara, ya, kelembapan uap, banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Alat ukurnya ada hygrometer. Nah, udara dikatakan jenuh jika kelembapannya 100%. Tekanan udara, tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Alat ukurnya ada barometer. Bisa dilihat, satuannya milibar, semakin tinggi tempat maka tekanan semakin berkurang. Isobar adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Ada hukum Stephenson. Kekuatan angin yang bertiup berbanding lurus dengan gradien barometernya. Semakin besar gradiennya, maka semakin kuat angin yang bertiup. Angin udara yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Alat ukurnya adalah anemometer. Nah, manfaat angin ada beberapa macam: menentukan waktu penggarapan tanaman, membantu penyerbukan tanaman, membantu kapal tradisional pulang dan pergi melaut, olahraga, dan juga rekreasi. Ada juga hukum Base-Balot. Angin bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Di daerah selatan Khatulistiwa, angin akan dibelokkan ke kiri, dan di utara Khatulistiwa akan dibelokkan ke arah kanan. Ada efek Coriolisnya. Angin bertiup dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Bila bumi tidak berotasi, maka aliran angin menjadi berbelok, dan pembelokan arah angin tadi dikenal dengan efek Coriolis, ya, ilmuwan yang dari Perancis. Ada beberapa angin, macam angin, ya. Angin muson, ya, dibadakan jadi beberapa gerak semu harian matahari, maka dia akan terpengaruh dari kondisinya. Dan juga ada angin lokal, angin yang bertiup di tempat-tempat tertentu dan tidak secara kontinu. Nah, ini bertiup sebagai akibat dari pengaruh kondisi wilayah di sekitarnya. Sedangkan yang siklon dan antisiklon, nah, siklon itu angin yang berputar ke arah masuk, sedangkan antisiklon yang berputar ke arah keluar, turbulennya, putarannya, nah, seperti itu. Kemudian di angin siklon itu berputar ke dalam, sedangkan antisiklon keluar, ya. Ada juga angin bora. Angin ini bersifat kering dan dingin. Angin ini berembus dari arah timur dan atau timur laut ke arah barat daya, seperti angin di daerah Balkan. Angin bora. Sedangkan angin mistral adalah angin yang berembus dari pegunungan ke dataran rendah pantai. Contoh angin mistral adalah angin prestal di daerah Laut Tengah sana. Ada juga angin Von. Ya, angin Von yang ada di Indonesia bisa kita kenal disebut Bohorok di daerah Deli, Sumatera Utara.
disebut kumbang di daerah Cirebon, disebut gending di daerah Probolinggo, gerenggong daerah Pasuruan, brubu Makassar, wambrau di Biak atau Papua. Nanti akan kami sampaikan di angin fon ini. Kemudian awan, ya, kumpulan titik-titik air kristal es di udara. Pada suhu tertentu, dingin uap air ini akan mengalami kondensasi, pengembunan, dan hanya awan rendah yang bisa menjadi hujan. Dan titik-titik awan ini sebenarnya bukan air murni, melainkan inti kondensasi yang dikelilingi oleh embun. Nah, ada beberapa jenis awan, nanti saya jelaskan lagi. Nah, tadi pemanasan udara konduksi. Apa ini? Pemanasan secara kontak atau bersinggungan. Pemanasan ini terjadi karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas karena persinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari. Ya, dari proses matahari kemudian bersinggungan dengan bumi. Sedangkan konveksi yaitu pemanasan atau penyebaran panas yang terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal, sehingga udara di atas yang belum panas menjadi panas karena pengaruh udara di bawahnya yang sudah panas. Adveksi yaitu pemanasan atau persebaran panas yang terjadi sebagai akibat gerakan udara panas secara horizontal atau mendatar dan menyebabkan udara di sekitarnya juga menjadi panas. Turbulensi yaitu persebaran udara panas secara tak teratur berputar-putar, turbulens berputar. Hal ini akan menyebabkan udara sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas, sehingga udara yang belum panas akan ikut menjadi panas, teraduk-aduk di sana. Ya, ada hukum Bayes-Ballet tadi. Di belahan bumi utara bagian angin berbelok ke kanan, di belahan bumi selatan ke arah kiri. Dan penyimpangan ini disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya yang disebut Coriolis. Ya, angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober dan juga sampai dengan April. Matahari berada di belahan bumi selatan, mengakibatkan belahan bumi selatan khususnya Australia lebih banyak memperoleh pemanasan matahari daripada benua Asia. Akibatnya di Australia sana lebih banyak bertemperatur tinggi dan tekanan udaranya minimum. Maka terjadilah pergerakan angin dari benua Asia ke benua Australia sebagai angin muson barat. Angin ini melewati Samudra Pasifik yang cukup luas di Indonesia serta Laut Cina Selatan. Maka karena melewati lautan tentunya banyak membawa uap air, dan setelah sampai di kepulauan Indonesia maka turunlah hujan. Ya, angin muson barat di bulan Oktober sampai April itu kemudian turun musim penghujan. Kemudian angin muson timur pada bulan April sampai Oktober. Prosesnya ketika matahari mulai bergeser ke belahan bumi utara. Di belahan bumi utara khususnya Asia, temperaturnya tinggi dan tekanan udaranya rendah atau minimum. Maka terjadilah pergerakan angin dari benua Australia, ya, kemudian ke benua Asia melalui Indonesia, dia sebagai angin muson timur. Dan angin ini tidak banyak menurunkan hujan karena hanya melewati laut kecil, jalur sempit seperti Laut Timor, ya, Laut Arafuru dan bagian selatan Irian Jaya atau Papua sekarang. Oleh sebab itu di Indonesia sering menyebutnya sebagai musim kemarau di bulan April sampai Oktober, angin muson timur. Kemudian angin darat. Angin ini terjadi di daerah pantai yang diakibatkan adanya perbedaan sifat daratan dan lautan. Pada malam hari daratan lebih dingin daripada lautan, sehingga di daratan merupakan daerah bertekanan udara maksimum yang menyebabkan terjadinya angin darat. Ya. Sedangkan angin laut adalah angin yang berembus dari laut ke darat pada siang hari dan lebih cepat panas daripada laut, maka bertiuplah angin dari laut ke daratan. Angin lembah, pada siang hari puncak gunung lebih cepat menerima panas daripada lembah yang dalam keadaan tertutup. Puncak gunung tekanan udaranya minimum dan lembah tekanan udaranya maksimum. Karena keadaan ini maka udara bergerak dari lembah menyusur lereng menuju ke gunung, dan dari lembah disebut dengan angin lembah. Sedangkan angin gunung pada malam hari puncak gunung lebih cepat mengeluarkan panas daripada lembah. Akibatnya di puncak bertekanan lebih tinggi atau maksimum dibandingkan di lembahnya, dia lebih minimum, sehingga angin bertiup dari puncak gunung menuju ke lereng menuju lembah. Maka angin dari puncak gunung
yang disebut dengan angin gunung. Terjadi pada malam hari, sedangkan angin lembah dari lembah ke gunung terjadi pada siang hari dari lembah ke gunung. Angin von tadi saya jelaskan, angin yang sifatnya jatuh atau turun, kering, dan panas di lereng sebuah pegunungan. Angin von terjadi karena massa yang mengandung uap air ke suatu lereng pegunungan sehingga suhunya turun terus-menerus sampai mencapai kondensasi dan menurunkan hujan. Ketika sampai di puncak pegunungan, maka massa udara yang lebih kering tersebut turun melalui lereng yang sebelahnya dengan suhu yang terus-menerus akan naik. Angin pasat tadi, angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator khatulistiwa. Di sekitar khatulistiwa, kedua angin pasat ini bertemu karena temperatur di daerah tropis selalu tinggi, maka massa udara tersebut dipaksa naik secara vertikal atau konveksi. Daerah pertemuan kedua angin pasat tersebut dinamakan daerah konvergensi antartropik atau DKAT. DKAT ditandai dengan temperatur yang selalu tinggi. Akibat kenaikan massa udara ini, wilayah DKAT terbebas dari adanya angin topan, taifun. Akibatnya daerah ini dinamakan daerah doldrum, wilayah yang sangat tenang. Ada tornado. Tornado adalah suatu kolom udara yang berputar dengan kencang yang timbul dari dasar awan cumulonimbus atau cumulus. Dalam beberapa kejadian sering tidak selalu tampak seperti corong awan. Sebuah pusaran angin dapat dianggap sebagai tornado jika pusaran angin tersebut turbulennya menyentuh tanah dari dasar awan cumulonimbusnya. Nah, proses terjadinya tornado di mana prosesnya ini biasanya daripada musim pancaroba, transisi. Pada siang hari suhu udara panas dan pengap dan awan hitam mengumpul akibat radiasi matahari di siang hari. Tumbuh awan secara vertikal. Selanjutnya di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan yang tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara serentak. Kemudian terjadilah proses turbulens dan itulah kemudian terjadilah tornado. Nah, ini saya sampaikan jenis-jenis awan. Ada awan rendah dengan ketinggian kurang dari 2000 meter. Macamnya ada namanya stratocumulus. Cirinya letaknya rendah, bentuknya seperti gelombang, tebal dan bergumpak. Yang kedua jenis stratus. Cirinya awannya luas, tingginya kurang dari 1000 meter, lapisannya melebar. Dan nimbus stratus, cirinya awan hujan, bentuknya tidak beraturan dan awannya itu tebal. Bisa diperhatikan. Stratocumulus, stratus dan nimbus stratus. Sedangkan awan menengah di ketinggian 2000 sampai 6000 ada jenis altocumulus. Cirinya awannya kecil dan banyak, berbentuk seperti bola, warnanya putih dan pucat atau kelabu. Yang kedua adalah altostratus, warnanya kelabu, awannya berlapis bersifat luas. Dan yang ketiga adalah awan tinggi dengan ketinggian 6000 sampai 12000 meter. Contohnya awan cirrus. Cirinya berbentuk seperti bulu ayam, awannya berdiri sendiri dan halus, tidak menimbulkan hujan, berukuran kecil. Cirrostratus, cirinya bentuknya seperti anyaman tidak teratur, warnanya kelabu, putih dan halus. Cirrocumulus, contoh cirinya awannya berputus-putus, penuh dengan kristal-kristal es, banyak seperti gerumbulan domba. Kemudian awan yang terjadi karena udara naik 500 sampai 1500 meter ada cumulus bergumpal. Adalah awan yang berbentuk karena udara naik yang banyak mengandung uap air yang menyebabkan terjadinya hujan. Cirinya bentuknya bergumpal, dasarnya rata. Sedangkan cumulonimbus, awan yang dapat menimbulkan hujan lebat disertai kilat dan guntur seperti cirinya volume besar, posisinya rendah, awannya tebal dan puncaknya melebar. Nah, hujan, peristiwa sampainya air dalam bentuk cair maupun padat yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi. Tebalnya hujan pada setiap tempat itu berbeda-beda. Ada hujan frontal, hujan yang terjadi di daerah front yang disebabkan oleh pertemuan dua massa udara yang berbeda temperaturnya. Massa udara panas, lembab bertemu dengan massa udara dingin, padat sehingga berkondensasi dan terjadilah hujan. Kalau hujan konveksi, hujan yang terjadi daerah naiknya massa udara panas yang membawa uap air akibat pemanasan radiasi matahari.
Karena udara naik, maka terjadi proses pendinginan, kondensasi, dan terjadilah hujan. Dan hujan ini banyak terjadi di daerah tropis umumnya lebat dan daerahnya sempit. Sedangkan hujan orografis terjadi karena udara yang mengandung uap air dipaksa naik ke daerah pegunungan karena mengalami proses kondensasi dan menimbulkan hujan di lereng pegunungan. Di wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 tadi, pola hujan monsun, daerah bertipe hujan monsun akan mendapatkan jumlah hujan yang berlebih ya dibandingkan daerah monsun timur. Kemudian ekuatorial ya hujan dengan bentuk bimodial ya, dipengaruhi oleh gerak semu harian matahari, dan pola harian hujan lokal dengan bentuknya pola hujan ya onimodial, bentuknya puncaknya biasanya dipengaruhi oleh relief tempatnya. Ya. Kemudian hujan siklonal terjadi di daerah angin siklon membuat udara naik dan menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi. Muson hujan yang terjadi karena angin muson membawa uap air suatu wilayah, dan buatan mengumpulkan titik-titik air dengan memberi inti kondensasi udara berupa butiran garam dan urea. Dan terakhir ya ini syarat hujan buatan ada awan cumulonimbus kurang lebih 2 km tebalnya, ketinggian awannya 5.000 sampai 7.000 kaki, kecepatan anginnya kurang lebih 8 knot, dan RH-nya itu kurang lebih 70%. Titik air pada awan 1,8 sampai 2 mikron. Ya, itu tadi anak-anakku dari penjelasan dari atmosfer, lapisan udara yang menyelimuti bumi. Kiranya dari lapisan udara ini banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, karena udara sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini tentu sangat membutuhkan udara, dan itulah dinamika udara yang di permukaan bumi. Inilah yang kemudian kita pelajari satu demi satu, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami dari lapisan udara atau atmosfer ini. Terima kasih sudah menyaksikan pada pembelajaran geografi kali ini ya. Mari diakhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.